Halo semuanya, perkenalkan namaku Nasidatul Muntamah, NIM P137431220045 dari program studi Sarjana Terapan dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi pangan, yaitu pengujian kualitas air, yaitu dengan cara uji penegas, uji pendugaan, dan juga uji lengkap. Air merupakan sumber daya yang paling penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kualitas air bersih yang digunakan menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat, sehingga kualitas air yang tidak memenuhi syarat perlu untuk mendapatkan perhatian. Berdasarkan Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000, report yang dikeluarkan oleh WHO atau UNICEF, terdapat sekitar 1,1 miliar penduduk dunia yang masih kekurangan air bersih, serta hampir 2,5 miliar penduduk belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi. Selain itu, sekitar 10.000 penduduk di negara berkembang meninggal setiap harinya karena penyakit yang disebabkan minimnya air bersih dan sanitasi lingkungan. Salah satu indikator pencemaran mikrobia adalah keberadaan dari bakteri coliform. Bakteri coliform yang ada dalam air dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok fesal, yakni bakteri E. coli, dan non-fesal, yaitu Enterobacter aerogenus. Menurut Balzar dan Chan, pemeriksaan organisme coliform menggunakan media selektif dan diferensial yang dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu uji penduga, yang kedua uji penegasan, dan yang ketiga uji lengkap. Adapun bahan dan juga alat yang digunakan adalah: untuk prosedur kerja uji pendugaan, yang pertama harus mensterilkan tangan dan juga meja. Kemudian menyiapkan sampel air, yaitu air isi ulang, secara steril, kemudian dihomogenkan dengan mengocoknya sebanyak 25 kali. Kemudian memasukkan masing-masing 10 ml air isi ulang ke dalam 3 tabung reaksi yang masing-masing berisi 10 ml laktosa broth. Kemudian memasukkan masing-masing 1 ml air isi ulang ke dalam 3 tabung reaksi yang masing-masing berisi 10 ml laktosa broth. Kemudian memasukkan lagi masing-masing 0,1 ml air isi ulang ke dalam 3 tabung reaksi yang masing-masing tabung reaksi berisi 10 ml laktosa broth. Lalu diinkubasi semua tabung pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Kemudian mengamati terbentuknya gas tiap 24 jam. Kemudian mencatat jumlah tabung reaksi yang terbentuk gas, yaitu positif terbentuk gas pada tiap seri tabung 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml. Kemudian yang terakhir menentukan nilai MPN. Prosedur yang kedua yaitu uji penegasan. Yang pertama kita juga harus mensterilkan tangan dan juga meja kerja. Yang kedua, sampel air diinokulasi medium Brilliant Grain Lactosa Broth atau BGLB yang diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian mengamati hasil positif terbentuk gas, kemudian diambil satu ose dan ditanam di media endoagar dengan teknik strict plate. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Kemudian mengamati adanya koloni tipikal, yaitu merah dengan warna merah tua atau hijau metalik. Prosedur yang ketiga adalah uji lengkap. Hal yang harus dilakukan adalah menginokulasi medium laktosa broth dengan koloni tipikal, kemudian membuat piaran NA miring dari koloni tipikal. Selanjutnya menginkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius, kemudian mengamati terbentuknya gas pada media laktosa broth. Kemudian melakukan pewarnaan gram dari piaran NA miring. Kemudian membersihkan tangan dan meja menggunakan alkohol. Selanjutnya mengambil objek gelas dan fiksasi dengan melidah apikan di atas bunsen sebanyak 2-3 kali secara cepat.
Kemudian mengambil antara satu piaran Na miring dan diletakkan di atas objek gelas. Kemudian meratakannya dengan jarum Ose. Selanjutnya memfiksasi dengan melidah apikan bagian yang tidak ada kumannya di atas bensen selama 2-3 kali dengan cepat. Kemudian menuangkan pewarna gram A yaitu karbol gentian violet, biarkan selama 1 menit. Kemudian membuang sisa karbol gentian violet tersebut. Selanjutnya mencuci preparat dengan air mengalir. Kemudian mengeringkan preparat dengan menggunakan hair dryer. Langkah selanjutnya adalah menuangkan pewarna gram B atau yaitu morden. Kemudian dibiarkan selama 2 menit. Selanjutnya membuang sisa yodium dan mencuci preparat dengan cara dengan air yang mengalir. Kemudian mengeringkan preparat dengan menggunakan hair dryer. Kemudian dipucatkan dengan pewarna gram C atau aseton alkohol dengan cara meneteskan perlahan sampai warna ungu hilang. Kemudian dibilas dengan air mengalir. Terus selanjutnya menuangkan pewarna gram D atau safranin sebagai warna penutup atau pembanding. Biarkan selama 30 detik. Kemudian membuang kelebihan safranin, lalu mencuci preparat dengan air mengalir. Kemudian mengeringkan preparat dengan meletakkan di antara 2 buah kertas isap. Kemudian selanjutnya menambahkan minyak imersi pada preparat. Kemudian mengamati preparat di bawah mikroskop dengan pembesaran kuat sekitar 100 kali. Kemudian mengamati jenis dan bentuk dari morfologi bakteri. Dari hasil uji coba tadi mendapatkan hasil yaitu seperti tabel berikut ini. Dari hasil uji penduga atau presumptive test pada uji penduga digunakan media albubrot atau laktosa brot sebagai media tumbuh bakteri. Tabung-tabung fermentasi yang menghasilkan gas pada uji penduga menunjukkan adanya bakteri coliform positif. Pada tabung-tabung fermentasi yang positif, ini kemudian dilanjutkan ke uji tahap selanjutnya, yaitu uji penguat. Kemudian untuk uji penguat dari hasil uji penduga yang positif, lalu diinokulasi pada media uji penguat yaitu Brilliant Green Lactosa Brot atau BGLB sebagai media selektif. Diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius untuk total coliform dan 44 derajat Celcius untuk vessel coliform selama 48 jam. Tabung-tabung fermentasi yang terdapat gas dalam tabung Durham berarti uji penguat positif terdapat bakteri coliform. Untuk uji selanjutnya adalah uji lengkap atau complete test. Hasil yang positif pada uji penguat tadi dilanjutkan dengan uji lengkap, yaitu digoreskan dengan menggunakan Ose, kemudian medio endoagar dari tabung-tabung fermentasi yang positif tadi pada tes penguat. Vessel coliform ditunjukkan dengan warna metalik setelah diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Dilakukan pewarnaan gram untuk menentukan bakteri gram negatif atau gram positif. Jika kultur dugaan tersebut adalah E. coli, maka akan menunjukkan sifat gram negatif dan untuk morfologi sel itu berbentuk batang pendek. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, pemeriksaan air dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengujian dugaan, uji penetapan, dan uji pelengkap. Air yang mengandung kurang dari 1 coliform per 100 ml merupakan golongan kelas 1 yang berarti air tersebut sangat baik untuk dikonsumsi. Kemudian nilai coliform 1-2 per 100 ml digolongkan pada kelas 2 yang berarti air tersebut baik dikonsumsi. Kemudian air yang dengan jumlah coliform 3-10 merupakan golongan air yang termasuk kelas 3 dan tidak baik untuk dikonsumsi. Sedangkan jika nilai coliform lebih dari 10 per 100 ml, maka sudah terbukti bahwa
air tersebut tidak boleh dikonsumsi lagi. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, pada tabung yang berisi sampel air 10 ml terdapat 1 koloni bakteri. Kemudian pada tabung kedua yang berisi sampel air 1 ml juga terdapat 1 koloni bakteri. Pada tabung yang berisi sampel air 0,1 ml terdapat 0 koloni bakteri, dan ketika dicocokkan dengan tabel, maka dalam 100 ml sampel air terdapat 7 bakteri coliform. Maka sampel tersebut merupakan golongan air yang termasuk ke kelas 3, yaitu air tersebut tidak aman untuk dikonsumsi secara langsung. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang pemeriksaan kualitas air. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.